Veda Ega Pratama menggeliat di zona poin, kualifikasi Moto3 Portugal 2025 jadi panggungnya. Sirkuit Algarve, Portimao, arena yang sering disebut sebagai roller coaster oleh para pembalap dunia. Tekukan tajam, lintasan menurun tiba-tiba, dan perubahan elevasi yang ekstrim membuat setiap sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan penuh tantangan. Disinilah Veda Ega Pratama berdiri hari ini, menatap lintasan, lalu menggeber motor dengan tekad, bukan hanya untuk ikut, tapi untuk menggeliat di zona poin. Pada sesi kualifikasi Moto3 Portugal 2025, Veda berhasil tampil lebih tajam dibanding seri sebelumnya. Ia mampu menembus kelompok menengah dengan catatan waktu yang cukup menjanjikan, menunjukkan bahwa dirinya mulai masuk ritme di level dunia. Menurut laporan, beberapa rival utamanya juga tampil menggeliat, termasuk Hakim Danish yang ikut menonjol di sesi yang sama. Bola Sport 1. Awal kualifikasi yang menggugah. Sejak sesi Q1 dibuka, Veda menampilkan performa yang relatif stabil untuk ukuran pembalap muda yang masih adaptasi. Salah satu titik penting adalah ketika ia mempertahankan kecepatan keluar tikungan dan tak kehilangan akselerasi di lintasan menanjak menuju sektor terakhir, area yang kerap menjadi jebakan banyak pembalap. Seorang pengamat mencatat, Veda kali ini tidak terlihat panik, ia menjalani putaran cepat dengan agresif, tapi tetap terkendali. Meskipun belum berhasil menembus posisi barisan depan Q2, catatannya sudah berada dekat dengan batas zona poin, sebuah indikasi bahwa ia mulai naik level. Zona poin mulai terlihat. Di Moto3, masuk zona poin berarti finish di urutan ke-15 atau lebih baik. Untuk pembalap muda Indonesia seperti Veda, sekadar ikut balapan dunia sudah merupakan pencapaian. Tapi kini, hari ini, ia menunjukkan bahwa ia berpotensi lebih. Dengan catatan yang meningkat di kualifikasi, ia membuka peluang untuk memposisikan dirinya lebih baik di race dan bisa bersaing merebut poin. Timnya pun memberikan pujian. Beberapa kru menyebut bahwa setting motor yang lebih sesuai dengan gaya balap Veda mulai ditemukan. Alasannya, ia bisa lebih percaya diri saat keluar tikungan dan mampu mempertahankan kecepatan di lintasan lurus panjang. Tantangan yang masih mengintai. Meskipun kemajuan terlihat, jalur masih panjang. Level Moto3 jauh lebih keras dibanding ajang sebelumnya yang diikuti Veda, dan persaingan ketat menuntut konsistensi, pengalaman, serta keberanian mengambil risiko yang dihitung. Selain itu, faktor cuaca di Portimao, ban yang cepat aus, serta tekanan mental akan menjadi ujian di race utama nanti. Hakim Danish, yang tampil menjanjikan di kualifikasi, menjadi salah satu pesaing yang harus diperhitungkan. Kehadiran rival-rival seperti ini turut memperketat persaingan untuk poin dan membuat proses adaptasi Veda menjadi semakin krusial. Makna besar untuk Ukraina, Indonesia. Bagi Indonesia, pencapaian Veda di kualifikasi ini membawa harapan baru. Bahwa pembalap muda dari tanah air tidak hanya hadir sebagai peserta di grid Moto3, tetapi mulai menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing secara nyata. Saat ini, dengan kualifikasi yang lebih solid, Veda tengah menunjukkan jalan yang menuju ke podium, atau setidaknya masuk zona poin secara konsisten. Hari ini di Portimao, Veda Ega Pratama tidak hanya ikut sesi kualifikasi, ia menggeliat, memperlihatkan bahwa dirinya mulai menemukan ritme dan melangkah ke arah yang tepat. Meski tantangan belum usai, dan balapan masih menanti, satu hal jelas, Indonesia punya pembalap muda yang mulai diperhitungkan dunia Moto3. Kita akan terus menyaksikan bagaimana Veda memanfaatkan momentum ini. Apakah ia akan memecahkan batas sendiri dan membawa pulang poin, atau bahkan podium. Tetapi yang pasti, hari ini adalah langkah signifikan dan perubahan nyata bagi karirnya. Sementara, sirkuit Catalunya di Barcelona kembali menjadi saksi sebuah momen luar biasa untuk balap muda Indonesia. Di lintasan yang penuh tantangan tersebut, Kiandra Ramadipa tampil menakjubkan, memulai balapan dari posisi ke-24 dan menutupnya sebagai juara di ajang European Talent Cup 2025. Perjalanan yang tak mudah. Awal balapan untuk Kiandra memang tidak mudah. Karena penalti di sesi kualifikasi, ia dipaksa start dari barisan paling belakang. Detikcom 1. Namun daripada menyerah, ia memanfaatkan kondisi ini sebagai motivasi. Saat lampu start padam, ia langsung melakukan manuver agresif namun terukur, menyalip lawan satu-satu hingga memasuki 10 besar di pertengahan lomba. Momen penentu. Di lap-lap akhir, Kiandra menunjukkan aksi yang membuat penonton terkesima. Di tikungan terakhir, ia melewati pesaing terdekat dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish, dengan selisih tipis hanya 0,007 detik. Saat bendera finish dikibarkan,
Bendera merah putih berkibar di podium Barcelona, momen yang sangat membanggakan bagi pembalap muda asal Sleman, Yogyakarta. Arti kemenangan ini. Kemenangan Kiandra bukan hanya soal trofi. Ia menjadi bukti nyata bahwa pembalap muda Indonesia bisa tampil gemilang di ajang Eropa. Menurut Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, prestasi ini menginspirasi olahraga nasional. Dengan hasil ini, Kiandra juga naik ke peringkat ketiga klasemen sementara European Talent Cup musim 2025. Apa selanjutnya? Meski sudah mencetak kemenangan besar, perjalanan Kiandra masih panjang. Ia kini siap menghadapi tantangan lebih besar, naik ke kelas yang lebih tinggi, dengan motor yang lebih cepat dan persaingan yang lebih ketat. Namun dengan mental seperti ini, banyak yang optimis, Kiandra punya semua modal untuk terus berkembang dan menjadi pembalap profesional kelas dunia. Setelah Veda Ega Pratama, kini giliran adiknya, Kiandra Ramadipa naik ke Junior GP tahun depan. Suara mesin motor memecah keheningan di sirkuit Catalunya, Spanyol. Di antara deru dan sorak penonton, muncul sosok muda dari Indonesia yang menggebrak lintasan, Kiandra Ramadipa, adik kandung dari sang bintang Junior GP, Veda Ega Pratama. Dan hari itu, dunia balap Eropa kembali terdiam menyaksikan keajaiban baru dari keluarga Pratama. Setelah start dari posisi ke-24, Ramadipa melesat seperti badai, menyalip satu persatu lawannya di ajang European Talent Cup, ETC, 2025, hingga akhirnya memenangkan balapan Catalunya dengan cara yang hampir tak bisa dipercaya. Media Spanyol menyebutnya, El Milagro de Indonesia, keajaiban dari Indonesia. Dan kini, setelah kemenangan heroik itu, Grid Auto melaporkan kabar besar. Kiandra Ramadipa resmi naik ke FIM Junior GP World Championship tahun depan, mengikuti jejak sang kakak, Veda Ega Pratama, yang akan naik ke kelas Moto3 bersama Honda Tim Asia pada 2026. Dua bersaudara, dua jalur menuju dunia. Beberapa tahun lalu, mungkin tak ada yang membayangkan bahwa dua anak dari Gunung Kidul, Yogyakarta, akan menembus panggung balap tertinggi di Eropa. Kini, kenyataan itu terbentang jelas. Veda Ega Pratama, si kakak, menutup musim 2025 sebagai juara Junior GP Spanyol dan bersiap menuju Moto3. Kiandra Ramadipa, si adik, baru saja mencetak kemenangan luar biasa di ETC Catalunya dan dipastikan naik kelas ke Junior GP pada musim depan. Dua nama ini bukan hanya sekadar talenta. Mereka adalah representasi dari generasi baru Indonesia, pembalap yang tak hanya cepat di Asia, tapi juga menembus kerasnya dunia Eropa. Veda membuka jalan, dan kini adiknya menyusul. Ini seperti kisah dua sisi dari satu mimpi yang sama, tulis media Spanyol AS Motor dalam ulasannya. Balapan Catalunya, dari P24 ke P1. Semua bermula dari kesalahan kecil di sesi kualifikasi. Ramadipa mendapat penalti karena dianggap menghalangi pembalap lain, membuatnya terpaksa start dari posisi ke-24. Namun bukan Kiandra namanya kalau menyerah. Sejak lap pertama, pembalap muda berusia 13 tahun itu langsung agresif. Ia menyalip 5 pembalap di tikungan pertama, 7 di lap berikutnya, dan terus memanjat ke posisi 5 besar di tengah balapan. Pada 3 lap terakhir, ia menunjukkan ketenangan luar biasa, membaca celah, menunggu momentum, dan akhirnya menyalip 2 pembalap terdepan sekaligus di sektor ketiga. Saat melewati garis finish, komentator Spanyol berteriak, "Buen milagro, Ramadipa gana desde la posición 24." Sebuah keajaiban. Ramadipa menang dari posisi 24. Bendera Indonesia berkibar di tribun Catalunya, dan di padang ETC, semua mata tertuju pada anak muda bertubuh mungil itu. Ia baru saja menulis sejarah. Kemenangan dari posisi start 24 adalah rekor baru dalam sejarah European Talent Cup. Veda di padang Junior GP, aku bangga sekali. Di sisi lain sirkuit, sang kakak Veda Ega Pratama sedang bersiap untuk race juniornya. Begitu tahu adiknya menang, Veda langsung tersenyum lebar dan memberi ucapan lewat radio tim. Good job, little brother. Indonesia kuat hari ini. Veda tahu betapa sulitnya beradaptasi dengan kultur balap di Eropa. Ia sendiri telah melewati jalan panjang, dari Asia Talent Cup, Red Bull Road, kata Veda sambil tertawa dalam wawancara kecil di paddock. Tapi yang paling penting, dia belajar dari setiap kesalahan. Itu yang membuatnya spesial. Langkah berikutnya, Junior GP menanti. Menurut laporan Grid.com, hasil luar biasa Ramadipa di Catalunya membuat tim Honda Tim Asia langsung memutuskan untuk menaikkannya ke kelas Junior GP pada musim depan.
Langkah ini dianggap strategis karena posisi yang akan ditinggalkan Veda di tim itu kini kosong, dan Kiandra adalah kandidat paling tepat untuk mengisinya. Peralihan dari ETC ke Junior GP bukan hal kecil. Motor yang digunakan berbeda tenaga, bobot, serta sistem elektroniknya jauh lebih kompleks. Namun para analis yakin Ramadipa siap. Kalau dia bisa mengatur ritme dari posisi 24 dan menang, artinya ia punya sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda. Kecerdasan balap, ujar salah satu komentator Das Motor. Keluarga Pratama, dari Gunung Kidul ke dunia. Di rumah sederhana mereka di Gunung Kidul, Yogyakarta, sang ayah, Sudarmono, menyaksikan kemenangan dua anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia dulu hanyalah mekanik rumahan yang memperbaiki motor bebek dan membuat sirkuit mini di ladang belakang rumah. Dari sanalah dua bersaudara ini belajar memacu motor. Dulu cuma saya kasih lintasan tanah dan motor kecil, kata Sudarmono kepada media lokal. Sekarang dua-duanya bisa balapan di Eropa. Rasanya sulit dipercaya. Bagi keluarga Pratama, kemenangan ini bukan sekadar soal trofi, tapi pembuktian bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil, asal ada kerja keras dan keyakinan. Dampak besar untuk balap Indonesia. Kebangkitan dua bersaudara ini menandai era baru bagi dunia balap Indonesia. Jika Veda Ega Pratama berhasil menembus Moto3 tahun depan, dan Kiandra Ramadipa tampil gemilang di Junior GP 2026, maka Indonesia akan punya dua pembalap tetap di lintasan Eropa tertinggi dalam dua jenjang berbeda. Keduanya telah membuka mata dunia bahwa Indonesia bukan lagi sekadar negara penonton, melainkan negara penghasil pembalap juara. Banyak pengamat menilai, dalam waktu 5 tahun, salah satu dari mereka bisa menjadi pembalap Indonesia pertama di kelas MotoGP. Penutup, duet mimpi dari Gunung Kidul. Hari ini, ketika matahari terbenam di Catalunya, dua nama dari Yogyakarta kembali menjadi pembicaraan dunia. Veda Ega Pratama, sang juara Junior GP, dan Kiandra Ramadipa, sang fenomena ETC yang siap naik kelas. Dua darah muda Indonesia itu sedang menulis sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di antara suara mesin yang meraung dan kibaran bendera merah putih, dunia kini tahu. Veda Ega Pratama juara di Spanyol. Indonesia bergema di sirkuit Catalunya. Langit Catalunya bersinar cerah, tapi sorotan terbesar hari ini bukan pada cuacanya, melainkan pada Veda Ega Pratama, sang pembalap muda Indonesia yang kembali menulis sejarah di ajang Junior GP 2025. Bocah ajaib asal Gunung Kidul itu tampil tanpa celah dan menutup balapan dengan kemenangan mutlak, membuat nama Indonesia kembali bergema di lintasan Spanyol. Bendera finish baru saja dikibarkan, dan di pit Honda Tim Asia, suasana meledak penuh emosi. Para kru berlari menuju pagar pembatas, berteriak sambil mengibarkan bendera merah putih. Veda wins again, teriak komentator Spanyol, suara yang membuat seluruh penonton di tribun menoleh dan bertepuk tangan. Hari ini, Veda Ega Pratama bukan hanya juara lomba. Ia adalah simbol tekad, disiplin, dan keajaiban baru dari Asia Tenggara yang sedang menaklukkan dunia balap muda Eropa. Awal balapan, tekanan, tapi tak gentar. Start dari posisi kedua, Veda langsung menempel ketat pemimpin balapan sejak tikungan pertama. Persaingan di lap awal begitu ketat, tiga pembalap teratas saling tukar posisi dalam jarak kurang dari 1 detik. Namun Veda tetap tenang. Ia tahu Catalunya bukan lintasan yang mudah, panjang, cepat, tapi juga licin di sektor terakhir. Fokus pada ritme, katanya kepada tim melalui radio. Dan itu yang ia lakukan. Lap demi lap, pembalap berusia 16 tahun itu menjaga ritmenya dengan presisi luar biasa. Di lap ke-8, ia mulai membuka jarak, memanfaatkan keunggulan saat keluar dari tikungan terakhir untuk menyalip dan merebut posisi terdepan. Dari sana, balapan berubah menjadi panggung tunggal. Veda melesat sendiri, konsisten di tiap sektor, dan membuat lawan-lawannya tak mampu menandingi kecepatannya. Dominasi ala Veda, tenang tapi mematikan. Yang membuat kemenangannya istimewa bukan sekadar kecepatan, tetapi cara ia mengendalikannya. Gaya balap Veda khas, halus di tikungan, tapi agresif di akselerasi. Ia jarang melakukan kesalahan, bahkan saat tekanan datang dari belakang.